Halo guys, welcome back to Radius Electric Channel. Pada kali ini saya mau bahas pengukuran beban untuk sistem PLTS off-grid dengan menggunakan Power Quality Analyzer. Apabila kita ingin memasang sistem PLTS dengan sistem off-grid, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu daya beban terpasang pada bangunan atau rumah tinggal kita. Nah, data informasi daya beban ini akan kita gunakan sebagai data acuan untuk menentukan berapa kapasitas baterai yang akan kita gunakan. Untuk mengetahui hal tersebut, kita dapat menggunakan dua cara. Cara yang pertama, kita bisa mengkalkulasikan daya beban yang terpasang pada bangunan atau tempat tinggal kita. Misalkan pada rumah kita terdapat televisi, lampu, kulkas, mesin cuci, dan lain-lainnya. Kita jumlahkan dulu daya yang terpasang pada tempat tinggal kita dan kita kalikan dengan jam nyalanya beban tersebut. Nah, daya yang sudah kita total itu akan menjadi acuan berapa kW sistem PLTS yang akan kita gunakan. Kita dapat mengukur langsung dengan menggunakan alat ukur, yaitu Power Quality Analyzer ya, seperti yang akan saya bahas pada video kali ini. Nah, di sini saya akan menggunakan Power Quality Analyzer dari Hioki, yaitu tipe PQ300. Untuk pengukuran bebannya, ini bisa dinamakan dengan nama Power Profiling. Nah, Power Profiling ini bertujuan untuk melihat karakteristik beban pada bangunan atau tempat tinggal kita dalam jangka waktu tertentu. Untuk contohnya, kali ini saya melakukan pengukuran power profiling pada gedung bengkel di suatu kampus dengan beban yang bermacam-macam. Untuk pengukuran dengan alat Power Quality Analyzer PQ300 ini cukup sangat sederhana ya. Pertama, kita setting dulu alatnya, kita setting wiring, kita sesuaikan dengan wiring panel yang terdapat pada bangunan. Pada kali ini saya menggunakan wiring 3 fase 4 wire, lalu kita atur tegangan nominalnya, kita sesuaikan dengan tegangan nominal yang terdapat pada bangunan tersebut. Kemudian kita atur juga clamp sensor yang digunakan dan range ampere yang akan digunakan. Dan sebagai catatan, range ampere ini harus mendekati dengan arus yang ada pada beban tersebut supaya pengukurannya lebih akurat. Setelah itu kita atur juga interval pengukurannya. Nah, di sini saya menggunakan interval pengukuran yaitu 1 menit. Setelah itu kita setting eventnya. Nah, kalau untuk eventnya ini, karena kita hanya ingin mengukur dayanya saja atau untuk power profiling, kalian bisa menonaktifkan eventnya. Itu karena kita tidak memerlukan event ya dalam pengukuran ini, jadi kalian bisa matikan. Tapi kalau kalian ingin menyalakannya pun tidak ada masalah. Nah, setelah semuanya kita setting, kita langsung aja kita pasang ke panel yang akan kita ukur. Nah, untuk pemasangannya ini sangat mudah sekali ya. Dengan menggunakan PKA ini kita bisa langsung mengikuti panduan yang ada pada alat ini ya, karena di alat ini sudah ada wiring diagramnya. Ini kita tinggal mengikuti saja pada konduktor mana akan kita jepitkan tegangannya dan pada konduktor mana kita akan kalungkan clamp sensornya. Setelah itu kita rekam sesuai dengan periode yang kita inginkan. Di sini saya melakukan pengukuran dengan Power Quality Analyzer selama 1 hari. Jadi selama 24 jam saya ukur bagaimana profil kelistrikan dari kampus ini. Supaya lebih bagus hasilnya, sebaiknya saya sarankan kalian untuk mengukur selama 1 minggu ya. Karena semakin lama itu hasilnya jadi semakin real. Karena seperti kita tahu bahwa fluktuasi beban itu pasti ada. Jadi untuk mengetahui berapa beban maksimum yang ada pada bangunan ini. Karena dari beban maksimum ini akan saya jadikan acuan kira-kira berapa power yang akan kita gunakan ya untuk membuat sistem PLTS. Kalau pengukuran sudah selesai, kita langsung cabut aja peralatannya. Dan kita langsung olah datanya ke dalam software ya. Di sini saya pakai software PQ1, ini bawaan dari Hioki, dan kita dapatkan hasilnya sebagai berikut. Nah, di sini kita dapatkan daya maksimumnya seperti pada layar, dan untuk rata-ratanya juga kita bisa hitung ya. Tapi di sini saya menggunakan Excel supaya lebih gampang, jadi diekspor dulu ke Excel. Lalu kita dapatkan nilai rata-ratanya. Di sini kita bisa lihat daya total, kemudian daya per fasanya. Nah, untuk perhitungan dengan pengukuran dengan Power Quality Analyzer itu juga sama ya seperti tadi. Jadi kita bisa ambil nilai pengukuran untuk KW-nya yang sudah kita ukur selama 1 hari ya. Kita hitung dengan cara yang tadi juga bisa.
kalikan dengan jam nyalanya beban tersebut. Nah, daya yang sudah kita total itu akan menjadi acuan berapa kW sistem PLTS yang akan kita gunakan. Nah, dari beban ini kita bisa pisahkan beban mana saja yang ingin kita koneksikan ke sistem PLTS. Misalkan kita hanya ingin menggunakan sistem PLTS ini untuk lampu, kemudian AC, dan juga televisi. Karena melihat jam nyalanya tidak terlalu lama dan juga tidak kontinu ya. Juga dayanya juga tidak terlalu besar. Lalu kita jumlahkan daya beban tersebut dan juga jam nyalanya dan didapatkan hasil sebesar 20,64 kWh. Nah, di sini saya akan memberikan bagaimana cara menghitung kapasitas baterai yang digunakan dan juga berapa kapasitas panel surya yang kita akan gunakan. Pertama, kita hitung dulu untuk kapasitas baterainya. Misalkan kita ingin menggunakan baterai dengan tegangan 12 volt, maka kita bisa bagi daya yang tadi kita sudah hitung dengan baterai 12 volt. Tadi kan kita dapat 20,64 kWh ya. Misalkan kalau kita ubah ke VA berarti sekitar 20,64 VA atau 20,64 kVA. Berarti 20,64 kVA dibagi 12 volt didapatkan 1720 Ah. Maka di sini kita membutuhkan baterai dengan kapasitas sebesar 1720 Ah dengan tegangan baterai 12 volt. Jadi kurang lebih itu kita membutuhkan, kalau misalkan kita menggunakan baterai 100 Ah, berarti kita kurang lebih membutuhkan 18 baterai ya dengan kapasitas 100 Ah dan tegangan 12 volt. Di sini angkanya saya bulatkan ya menjadi 18 baterai. Lalu perhitungan yang kedua kita hitung untuk daya solar panel yang akan kita gunakan. Kita asumsikan apabila solar panel ini bekerja dengan efisiensi 70% dan baterai yang kita gunakan juga memiliki efisiensi 70%, maka kapasitas solar panel yang diperlukan perharinya adalah 20,64 kWh dikali 1 dibagi 0,70 dan didapatkan hasil 29,52 kWh. Inilah daya yang harus dikeluarkan oleh solar panel setiap harinya. Nah, kalau untuk bekerja selama 12 jam, ini kita bisa hitung lagi menjadi 29,52 kWh dibagi 12 jam dikali 1 dibagi 0,70 dan didapatkan sebesar 3,52 kW. Nah, berarti solar panel ini harus mengeluarkan daya sebesar 3,52 kW. Karena kondisi lingkungan dan juga cuaca yang tidak menentu dan bisa menyebabkan penurunan efektivitas pengeluaran daya dari solar panel, maka sebaiknya kita bulatkan nilai yang tadi menjadi 4 kW. Berarti kalau misalkan di sini kita ingin menggunakan solar panel dengan daya 100 WP, maka kita membutuhkan solar panel sebanyak 40 panel. Nah, sebagai catatan, perhitungan ini hanya untuk perhitungan sederhana saja ya. Jadi di sini saya belum menambahkan rugi-rugi daya atau losses yang dihasilkan oleh instalasi solar panel. Seperti saya belum menambahkan losses pada solar panel, lalu losses pada inverter, losses pada solar charge controller, losses pada baterai. Supaya lebih efisien, kita bisa ukur beban yang hanya akan menggunakan sistem PLTS. Misalkan kita ingin menggunakan PLTS ini untuk menyalakan lampu, televisi, dan mesin cuci. Maka kita bisa mengukur beban tersebut seperti yang digunakan dalam sehari-hari supaya nilainya itu lebih real dan lebih efisien. Nah, untuk video kali ini mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ke kalian. Jadi itulah teknik power profiling untuk mengukur daya yang dikonsumsi oleh beban sebagai landasan atau acuan untuk menentukan berapa power sistem PLTS yang akan kita pasang. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian, terutama untuk kalian yang sedang ingin melakukan perancangan PLTS. Jangan lupa like dan subscribe video kami, dan kalau ada komentar dari kalian ataupun ada penambahan dari kalian, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam radio.